Hai semuanya. Kadang kita sering berpikir terlalu lama sebelum melakukan sesuatu. Kita sibuk mencari tahu semua hal, menggali informasi sedetail mungkin, bahkan sampai merasa belum siap karena merasa ilmu atau pengetahuan kita masih kurang. Padahal, kalau dipikir-pikir, kebanyakan hal dalam hidup ini bisa dimulai tanpa harus tahu semuanya. Justru dengan memulai, kita pelan-pelan akan belajar hal-hal yang memang benar-benar penting. Banyak orang yang akhirnya nggak jalan-jalan karena kebanyakan mikir. Mau buka usaha takut rugi karena belum tahu strategi marketing. Mau belajar skill baru bingung duluan karena merasa nggak punya modal atau nggak ngerti teori. Mau mulai olahraga sudah berhenti di bayangan capeknya. Pola seperti ini bikin kita stuck di tempat. Kita lupa kalau banyak hal besar di dunia ini lahir dari langkah pertama yang sederhana. Bahkan dari orang-orang yang awalnya juga nggak tahu banyak. Coba bayangkan orang pertama yang bikin roda. Waktu itu nggak ada sekolah teknik mesin, nggak ada internet buat searching cara bikin roda yang bagus. Dia cuma coba-coba, pakai logika sederhana, mungkin gagal berkali-kali, tapi akhirnya berhasil. Sama juga dengan orang-orang yang bikin penemuan besar lain. Mereka nggak nunggu ngerti semua teori. Mereka mulai dari apa yang ada di depan mata, lalu memperbaiki sambil jalan. Hal yang sering bikin kita berhenti itu bukan kurangnya ilmu, tapi ketakutan. Kita takut gagal, takut salah, takut ditertawakan orang lain. Padahal, gagal itu bagian dari proses. Bahkan orang yang paling jago pun pernah jatuh berkali-kali. Kalau kita tunggu sampai merasa siap 100%, mungkin kita nggak akan pernah jalan. Karena rasa siap itu sebenarnya nggak pernah datang. Yang bikin siap justru langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Memulai sesuatu tanpa banyak tahu bukan berarti nekat tanpa arah. Tapi lebih ke keberanian buat mencoba dengan bekal yang kita punya sekarang. Ilmu bisa dicari sambil jalan, pengalaman bisa dikumpulkan sedikit-sedikit. Justru itu serunya, kita jadi punya cerita, punya proses, dan punya pelajaran yang gak akan kita dapat kalau cuma duduk diam. Contohnya sederhana, misalnya kamu mau belajar masak. Kalau nunggu ngerti semua resep, semua teknik, semua bumbu, kamu mungkin gak akan pernah mulai. Tapi kalau kamu langsung coba masak mie instan, lalu coba tumis sayur, lama-lama terbiasa. Dari situ baru berani coba resep yang lebih rumit. Kalau gagal pun paling rasanya aneh, tinggal coba lagi. Dari situ kamu belajar bukan cuma teori, tapi pengalaman langsung. Begitu juga dengan hal-hal besar lain. Misalnya mau bikin konten di YouTube. Banyak orang berhenti di riset, mikirin kamera mahal, editing ribet, algoritma yang katanya rumit. Padahal banyak YouTuber besar yang awalnya cuma pakai handphone seadanya. Mereka mulai dulu, baru belajar editing, baru belajar lighting, baru ngerti cara bangun audiens. Karena kalau nggak mulai, semua itu cuma jadi wacana. Kita seringkali terlalu terikat dengan standar sempurna. Pengen mulai tapi nunggu kondisi ideal. Pengen belajar bahasa asing tapi nunggu punya waktu luang. Pengen olahraga tapi nunggu beli sepatu bagus. Pengen usaha tapi nunggu modal gede. Padahal kondisi ideal itu hampir nggak pernah datang. Kalau kita terus menunggu, akhirnya kita nggak akan pernah mulai. Kalau dipikir-pikir, hidup ini lebih ke soal keberanian ngambil langkah pertama daripada pengetahuan yang lengkap. Kita bisa lihat dari anak kecil. Waktu belajar jalan, mereka nggak tahu teori keseimbangan. Mereka cuma coba berdiri, jatuh, coba lagi, sampai akhirnya bisa jalan. Kita semua sebenarnya punya pola belajar seperti itu. Tapi seiring bertambahnya usia, kita jadi terlalu takut sama kegagalan. Memulai sesuatu tanpa banyak tahu itu juga bikin kita lebih fleksibel. Karena kita nggak terikat sama teori yang terlalu kaku. Kita lebih terbuka sama pengalaman. Kita belajar langsung dari lapangan, bukan cuma dari buku. Itu sebabnya banyak orang yang jago di bidangnya justru bukan orang yang tahu teori paling banyak, tapi orang yang paling sering praktek. Mereka belajar dari trial and error dan akhirnya punya insting yang kuat. Kadang pengetahuan yang terlalu banyak malah bikin kita ragu. Ada istilah paralysis by analysis, yaitu kondisi ketika kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak analisis, sampai nggak berani jalan. Misalnya, mau buka bisnis makanan, kita sibuk riset tren, sibuk mikirin pesaing, sibuk ngitung kemungkinan rugi. Semua itu penting, tapi kalau kebanyakan mikir, akhirnya kita nggak jalan-jalan. Bandingkan dengan orang yang langsung mulai jualan, meskipun sederhana. Dia bisa tahu respon pasar langsung, bisa adaptasi, bisa memperbaiki, dan akhirnya berkembang. Itulah kenapa memulai tanpa banyak tahu itu bukan kelemahan, tapi kadang justru kekuatan. Karena kita bergerak lebih cepat, kita belajar dari pengalaman, dan kita nggak buang waktu di kepala sendiri. Yang penting ada niat,
ada sedikit keberanian, dan ada kemauan buat belajar sambil jalan. Kita sering nggak sadar kalau perjalanan hidup orang sukses itu kebanyakan dimulai dari langkah kecil yang seadanya. Mereka jarang banget punya rencana detail sampai ke titik sempurna. Malah justru mereka berani loncat dulu, baru mikirin caranya bertahan. Misalnya banyak pebisnis besar cerita kalau dulu awalnya mereka nggak ngerti apa-apa. Ada yang mulai usaha cuma dari garasi rumah. Ada yang modalnya pas-pasan. Bahkan ada yang nggak punya pengetahuan formal di bidang itu. Tapi karena mereka jalan, akhirnya mereka ngerti sendiri apa yang harus dilakukan. Kalau nunggu ngerti semua, kadang justru kita nggak pernah sampai di titik pengalaman itu. Sama kayak belajar berenang. Kamu bisa baca puluhan artikel tentang teknik berenang, nonton banyak video tutorial, bahkan hafal istilah-istilahnya. Tapi selama kamu nggak nyemplung ke air, ya kamu nggak akan bisa berenang. Pengetahuan di kepala nggak otomatis bikin kita ahli. Justru praktiklah yang bikin kita benar-benar menguasai sesuatu. Kadang, orang yang tahu terlalu banyak malah jadi terhambat. Misalnya dia tahu resiko ini itu, tahu teori tentang kegagalan, tahu semua hal teknis yang bikin takut, akhirnya dia lebih banyak mundur daripada maju. Sementara orang yang nggak terlalu banyak tahu, justru lebih ringan melangkah. Mereka nggak terlalu pusing mikirin resiko yang belum tentu kejadian. Mereka fokus sama tindakan kecil yang bisa mereka lakukan sekarang. Dari situlah sering lahir ide-ide segar yang nggak terpikirkan oleh orang-orang yang terlalu sibuk teori. Kalau kita ingat-ingat lagi, hal-hal besar dalam hidup kita biasanya dimulai dari coba-coba. Kita belajar naik sepeda, dulu jatuh berkali-kali, tapi akhirnya bisa. Kita belajar ngomong, dulu banyak salah sebut, tapi lama-lama lancar. Kita belajar main game, belajar gitar, belajar nulis. Semuanya dimulai dari asal coba. Nggak ada yang langsung jago. Justru rasa nggak tahu banyak itu bikin kita penasaran, bikin kita mau cari tahu lebih jauh, bikin kita nggak cepet puas. Orang-orang yang nunggu tahu segalanya seringkali kehilangan momentum. Padahal momentum itu penting. Kalau ada ide bagus, kalau ada kesempatan, kadang lebih baik kita langsung mulai aja. Seiring waktu, kita bisa koreksi, bisa perbaiki, bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau kesempatan itu lewat, belum tentu datang lagi. Jadi daripada sibuk mikirin sudah cukup tahu belum, lebih baik tanya ke diri sendiri, sudah berani coba belum? Ada juga orang yang merasa minder karena merasa kurang pintar. Padahal kepintaran bukan penentu utama keberhasilan. Banyak orang yang secara akademik biasa aja, tapi bisa sukses karena mereka berani mulai. Mereka mungkin nggak ngerti teori bisnis, tapi mereka ngerti gimana jualan ke tetangga. Mereka mungkin nggak tahu rumus rumit, tapi mereka ngerti gimana bikin produk menarik. Hal-hal kecil yang dipelajari sambil jalan, itu justru yang bikin mereka tahan lama. Kalau dipikir-pikir, belajar sambil jalan itu malah lebih asik, karena kita langsung lihat hasilnya. Kalau salah, kita langsung tahu letak salahnya. Kalau benar, kita langsung dapat kepuasan. Proses ini bikin kita lebih tahan banting, karena kita sudah biasa jatuh bangun. Berbeda dengan orang yang terlalu lama di zona nyaman, nunggu semuanya sempurna, begitu ketemu masalah, langsung kaget dan nyerah. Memulai sesuatu tanpa banyak tahu itu juga bikin kita punya rasa ingin tahu yang lebih besar. Karena kita sadar masih banyak yang belum dipahami, kita jadi lebih rajin bertanya, lebih sering cari solusi, lebih aktif belajar. Beda dengan orang yang merasa sudah tahu banyak. Kadang mereka jadi malas belajar lagi, merasa sudah cukup. Justru orang-orang yang memulai dengan modal minim seringkali berkembang lebih pesat karena mereka terbiasa adaptasi dan haus akan ilmu baru. Coba lihat para kreator konten di media sosial. Banyak yang awalnya cuma iseng bikin video sederhana. Mereka nggak tahu soal algoritma, nggak ngerti soal lighting, bahkan ngomong depan kamera pun masih kaku. Tapi karena konsisten, lama-lama mereka berkembang. Mereka belajar editing, belajar storytelling, belajar cara interaksi dengan audiens. Kalau mereka nunggu jago dulu, mungkin sampai sekarang nggak ada videonya. Tapi karena mereka berani mulai seadanya, akhirnya bisa besar. Hidup sebenarnya lebih sederhana dari yang kita kira. Kadang kita sendiri yang bikin ribet karena kebanyakan mikir. Padahal kalau berani mulai dulu, banyak hal akan terbuka dengan sendirinya. Jalan yang tadinya kelihatan gelap akan kelihatan terang kalau kita sudah melangkah beberapa langkah. Kita nggak harus lihat seluruh jalan sampai ujung. Cukup lihat langkah depan, lalu melangkah. Kadang kita lupa kalau manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat adaptif. Kita bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi, bahkan yang sebelumnya nggak kita bayangkan. Itu sebabnya memulai sesuatu tanpa banyak tahu bukan masalah besar. Begitu kita sudah melangkah,
otak dan tubuh kita otomatis akan mencari cara buat bertahan. Sama halnya kayak orang yang pindah ke kota baru tanpa tahu seluk-beluknya. Awalnya bingung, nyasar, bahkan salah jalan. Tapi beberapa hari kemudian, mulai hafal jalan, mulai tahu tempat makan enak, mulai ngerti transportasi umum. Semuanya datang karena pengalaman langsung, bukan karena baca peta doang. Memang, ada orang yang suka bilang, jangan nekat kalau belum tahu banyak. Saran ini ada benarnya dalam hal-hal tertentu, terutama yang menyangkut keselamatan. Tapi kalau konteksnya soal mencoba hal baru, justru keberanian lebih penting daripada pengetahuan. Misalnya, belajar public speaking. Kamu bisa aja baca teori tentang komunikasi, nonton video motivator, atau hafal tips-tipsnya. Tapi semua itu nggak akan ada gunanya kalau kamu nggak berani berdiri di depan orang dan ngomong. Begitu kamu coba, meskipun grogi, meskipun belepotan, itu sudah jauh lebih berharga daripada 1000 teori. Banyak orang sukses cerita kalau awal mereka justru penuh ketidaktahuan. Ada yang nggak ngerti cara atur keuangan, ada yang salah bikin keputusan, ada yang kena tipu. Tapi mereka nggak berhenti. Dari kesalahan-kesalahan itu, mereka belajar lebih cepat. Justru kesalahan itulah yang jadi guru paling berharga. Kalau mereka nunggu tahu semua aturan main dari awal, mungkin mereka nggak akan pernah berani melangkah. Kalau kita pikir lagi, rasa nggak tahu itu bukan kelemahan, tapi bisa jadi modal. Karena rasa nggak tahu memunculkan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu itulah bahan bakar buat belajar. Orang yang merasa sudah tahu segalanya, biasanya berhenti berkembang. Tapi orang yang sadar kalau dia belum banyak tahu, dia akan terus mencari. Dia akan lebih rendah hati, lebih terbuka menerima masukan, dan lebih semangat mencoba hal-hal baru. Bahkan dalam hal spiritual atau perjalanan batin pun, pola ini berlaku. Banyak orang yang awalnya nggak ngerti apa-apa tentang meditasi, doa, atau makna hidup. Mereka cuma coba, meskipun nggak yakin benar atau salah. Lama-lama dari praktek sederhana itu, mereka merasakan manfaatnya. Mereka belajar bukan dari teori rumit, tapi dari pengalaman langsung. Sama halnya dengan orang yang belajar olahraga baru, misalnya yoga. Awalnya kaku, nggak paham istilah gerakan, tapi karena rutin mencoba, lama-lama tubuh beradaptasi dan pikiran ikut tenang. Kalau ditarik ke hal yang lebih sehari-hari, memulai tanpa banyak tahu itu sering banget kita lakukan tanpa sadar. Misalnya waktu pertama kali pakai smartphone, kita nggak tahu semua fiturnya, kita cuma tahu caranya lain, buka aplikasi, dan kirim pesan. Tapi dari coba-coba, kita jadi makin jago, sampai akhirnya bisa ngatur setting rumit, pakai aplikasi produktivitas, bahkan bisa jadi kreator konten. Kalau waktu itu kita nunggu ngerti semua fiturnya dulu, mungkin kita nggak akan pernah pakai. Ada juga hal menarik, semakin kita tahu banyak, semakin kita sadar kalau pengetahuan itu nggak ada habisnya. Jadi kalau menunggu sampai kita merasa cukup tahu, kapanpun itu nggak akan terjadi. Misalnya kamu mau mulai nulis buku, kalau mikirin dulu harus belajar semua teknik menulis, semua gaya bahasa, semua teori sastra, mungkin sampai tua nggak akan selesai. Tapi kalau kamu mulai nulis dari cerita sederhana, lama-lama kamu belajar sendiri mana yang enak dibaca, mana yang perlu diperbaiki. Memulai dengan sedikit pengetahuan itu justru bikin kita lebih kreatif, karena kita nggak terjebak aturan-aturan yang terlalu kaku. Kita cenderung mikir out of the box. Misalnya, banyak musisi terkenal yang awalnya nggak tahu teori musik formal. Mereka cuma main gitar dengan chord seadanya, coba-coba bikin lagu, lalu akhirnya menemukan gaya khas sendiri. Kalau mereka sibuk mikirin teori dulu, mungkin musik mereka nggak akan seunik itu. Kadang, kita harus berani menantang diri sendiri dengan berkata, "Oke, saya nggak tahu banyak, tapi saya akan coba." Dari kalimat sederhana itu, banyak pintu bisa terbuka. Kita jadi punya pengalaman nyata, bukan cuma bayangan di kepala. Kita jadi punya cerita, bukan cuma wacana. Dan yang paling penting, kita nggak terjebak di lingkaran orang-orang yang cuma bisa ngomong, tapi nggak pernah bertindak. Jadi, yang bikin kita maju bukanlah banyaknya teori yang kita tahu, tapi banyaknya langkah yang kita ambil. Langkah itu mungkin kecil, mungkin goyah, mungkin salah arah. Tapi setiap langkah tetap lebih berharga daripada 1000 rencana yang nggak pernah dijalankan. Karena dengan langkah itulah, kita membuka kemungkinan baru. Kalau kita renungkan, banget pencapaian besar dalam hidup justru datang dari momen-momen kecil yang awalnya terasa biasa. Misalnya, orang yang sekarang jago bikin kue, dulu mungkin cuma coba-coba bikin bolu karena iseng. Resepnya pun gak lengkap, bahan seadanya, hasilnya mungkin bantat.
Tapi dari situ muncul pengalaman pertama. Kalau dia berhenti karena merasa gagal, mungkin sampai sekarang nggak akan pernah bisa buka toko kue. Tapi karena dia coba lagi, baca sedikit tips, tanya orang lain, lama-lama jadi mahir. Itulah bukti nyata kalau memulai itu jauh lebih penting daripada tahu segalanya di awal. Rasa takut sering jadi penghalang terbesar. Kita sering menunggu momen sempurna, padahal momen sempurna itu nggak pernah datang. Bahkan, orang yang kita anggap sudah siap pun sering merasa ragu sebelum melangkah. Bedanya, mereka tetap jalan meskipun ragu. Jadi kuncinya bukan menunggu sampai rasa takut hilang, tapi berani melangkah sambil membawa rasa takut itu. Karena semakin sering kita melangkah, semakin kecil rasa takutnya. Coba bayangkan kalau semua orang nunggu tahu dulu baru mulai. Mungkin kita nggak akan punya banyak hal yang kita nikmati hari ini. Internet nggak akan ada, listrik nggak akan ditemukan, pesawat nggak akan pernah terbang. Semua penemuan besar itu lahir dari orang-orang yang berani nekat duluan. Mereka nggak tahu pasti hasilnya apa, bahkan sering dikira gila, tapi keberanian mereka buat mencoba itulah yang bikin dunia maju. Dalam kehidupan sehari-hari, pola ini juga sangat nyata. Misalnya, kamu mau belajar investasi. Kalau nunggu ngerti semua istilah, semua grafik, semua teori ekonomi, mungkin sampai pensiun nggak akan pernah mulai. Tapi kalau kamu coba dengan nominal kecil dulu, kamu jadi ngerti cara kerja pasar, ngerti rasanya untung rugi, ngerti pola yang sebelumnya abstrak. Ilmu yang didapat dari praktik kecil itu jauh lebih membekas dibanding teori panjang yang cuma dihafal. Ada juga orang yang merasa minder karena melihat orang lain lebih pintar, lebih siap, atau lebih berpengalaman. Padahal, orang-orang yang kelihatan jago itu juga pernah mulai dari nol. Bedanya, mereka nggak berhenti di tahap ingin tahu, mereka langsung melangkah meskipun seadanya. Jadi sebenarnya bukan masalah pintar atau nggak pintar, tapi berani atau nggak berani. Memulai sesuatu tanpa banyak tahu juga mengajarkan kita untuk lebih sabar. Karena kita sadar kemampuan kita terbatas, kita nggak buru-buru ingin hasil besar. Kita fokus sama langkah kecil hari ini. Lama-lama, tanpa sadar, langkah kecil itu menumpuk jadi sesuatu yang besar. Sama kayak orang belajar olahraga, hari pertama lari cuma kuat 5 menit, hari kedua tambah 10 menit, seminggu kemudian sudah bisa setengah jam. Kalau nunggu kuat 1 jam dulu baru mulai, ya nggak akan pernah lari. Hal menarik lainnya, saat kita berani mulai meskipun belum tahu banyak, kita akan menemukan orang-orang yang siap bantu. Karena dunia ini ternyata penuh dengan orang baik yang mau berbagi ilmu. Begitu kita terlihat serius mencoba, biasanya ada aja yang datang memberi saran, memberi dorongan, bahkan membuka jalan. Tapi itu nggak akan pernah terjadi kalau kita cuma diam. Orang nggak bisa bantu langkah yang nggak pernah diambil. Selain itu, memulai lebih cepat bikin kita punya waktu lebih banyak untuk salah dan memperbaiki. Semakin lama kita menunda, semakin sedikit waktu buat belajar dari kesalahan. Jadi lebih baik salah di awal, karena dari kesalahan itu kita bisa tumbuh. Banyak pengusaha bilang kalau kegagalan di awal justru jadi bekal paling penting untuk kesuksesan besar nanti. Mereka nggak akan ngerti cara bangun bisnis kuat kalau nggak pernah jatuh lebih dulu. Hidup ini kayak perjalanan jauh. Kita nggak perlu lihat peta lengkap sampai ujung sebelum berangkat. Cukup tahu arah umum, bawa bekal secukupnya, lalu jalan. Di perjalanan kita bisa tanya orang, bisa lihat rambu, bisa belajar dari pengalaman. Kalau nunggu sampai hafal semua jalan, mungkin kita nggak akan pernah keluar rumah. Dan yang paling penting, dengan memulai tanpa banyak tahu, kita belajar untuk percaya diri pada proses. Kita nggak sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang lebih tahu. Kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dari situlah muncul rasa puas, rasa bangga, dan rasa syukur. Karena kita sadar, kita mungkin nggak sempurna, tapi kita bergerak. Satu hal yang sering bikin kita ragu buat mulai adalah pikiran, nanti kalau gagal gimana? Pertanyaan itu wajar banget muncul. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya yang kita takutkan bukan kegagalannya, tapi bayangan tentang kegagalan itu sendiri. Padahal saat kita benar-benar mengalaminya, seringkali nggak seseram yang kita pikirkan. Malah justru dari kegagalan itu, kita jadi punya arah yang lebih jelas. Misalnya seseorang coba buka usaha minuman kekinian. Awalnya nggak ngerti apa-apa, cuma modal resep dari YouTube dan rasa penasaran. Mungkin hasil pertama rasanya aneh, jualan nggak laku atau bahkan rugi. Tapi dari situ dia belajar, oh ternyata lidah orang suka yang lebih manis.
Oh, ternyata lokasi jualan juga pengaruh. Oh, ternyata promosi lewat media sosial lebih efektif daripada nunggu orang lewat. Semua itu nggak akan pernah dia ketahui kalau cuma duduk sambil mikirin kemungkinan. Yang menarik, begitu kita berani mulai, biasanya energi kita ikut ketarik. Kita jadi lebih semangat belajar, lebih rajin cari cara, lebih sering coba hal baru. Karena kita sudah terlanjur melangkah, kita punya alasan buat bertahan. Berbeda dengan orang yang belum mulai sama sekali, mereka nggak punya dorongan kuat. Jadi gampang banget nyerah sebelum bertindak. Ada pepatah bilang, the best way to learn is by doing. Cara terbaik buat belajar adalah dengan melakukannya. Teori itu penting, tapi tanpa tindakan, teori cuma jadi tumpukan kata-kata. Sama kayak baca buku tentang berenang tanpa pernah nyebur. Kamu bisa hafal semua teknik, tapi tubuhmu nggak akan pernah bisa bergerak di air kalau nggak pernah mencoba. Dan lucunya, banyak hal yang terlihat rumit ternyata lebih gampang begitu kita praktek. Waktu lihat orang lain kita sering mikir, wah susah banget tuh. Tapi begitu coba, ternyata bisa juga. Misalnya belajar desain grafis. Awalnya lihat hasil karya orang rasanya mustahil bisa bikin sebagus itu. Tapi begitu coba-coba aplikasi desain gratis, utak-atik font, mainin warna, lama-lama kita kaget sendiri. Ternyata bisa juga bikin sesuatu yang layak dilihat. Itu karena kita udah mulai, bukan cuma mengagumi dari jauh. Banyak orang menunda karena terjebak dalam mindset, nanti kalau salah malu. Padahal semua orang pernah salah. Orang yang sekarang jago pun dulunya sering ditertawakan. Bedanya, mereka tahan sama rasa malu itu. Mereka sadar kalau malu hanya sesaat, tapi hasil dari keberanian mencoba bisa dibawa seumur hidup. Jadi jangan biarkan rasa malu menghentikan langkah. Kalau kita lihat ke dalam diri, sebenarnya setiap manusia punya kemampuan belajar yang luar biasa. Otak kita diciptakan untuk adaptasi. Dari bayi yang nggak tahu apa-apa, kita bisa belajar jalan, bicara, bahkan bikin keputusan besar. Itu artinya kemampuan memulai meski nggak tahu banyak sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Kita cuma perlu menghidupkan lagi pola itu, bukan malah mematikan dengan terlalu banyak alasan. Selain itu, kita juga sering salah kaprah soal butuh tahu banyak dulu. Sebenarnya, tahu terlalu banyak di awal malah bisa bikin kita kehilangan keberanian. Misalnya, sebelum naik gunung, kamu baca semua artikel tentang bahaya pendakian, hipotermia, jurang curam, serangan binatang, akhirnya kamu takut duluan. Padahal kalau kamu berani coba dengan pendamping yang tepat, pengalaman naik gunung justru indah banget. Jadi kadang ketidaktahuan di awal justru jadi keuntungan. Kita melangkah lebih ringan, nggak terbebani bayangan buruk yang belum tentu terjadi. Memulai tanpa banyak tahu juga melatih kita buat kreatif nyari jalan keluar. Karena nggak punya semua jawaban, kita jadi sering mikir alternatif. Misalnya waktu usaha modal kecil, kita jadi kreatif bikin promosi gratis lewat media sosial atau bikin kemasan unik dari bahan sederhana. Dari keterbatasan itulah lahir ide-ide segar. Banyak inovasi besar justru muncul dari orang yang nggak terlalu tahu teori, tapi berani bereksperimen. Jadi jangan salah paham, bukan berarti kita nggak perlu belajar. Belajar tetap penting, tapi jangan dijadikan alasan buat menunda. Belajar sambil jalan itu jauh lebih efektif daripada belajar terus tanpa pernah jalan. Karena ilmu yang dipraktikkan akan menempel lebih kuat daripada ilmu yang cuma dibaca. Pada akhirnya, hidup itu lebih banyak soal keberanian daripada kepintaran. Berani salah, berani jatuh, berani bangun lagi. Kita nggak akan pernah tahu seberapa jauh bisa melangkah kalau nggak mulai melangkah sama sekali. Jadi daripada sibuk bertanya, sudah cukup tahu belum? Lebih baik tanyakan ke diri sendiri, sudah cukup berani belum? Kalau kita lihat pola hidup sehari-hari, sebenarnya kita sering memulai banyak hal tanpa sadar, meskipun nggak tahu detailnya. Misalnya, waktu pertama kali naik transportasi umum, kita nggak tahu persis jalurnya, nggak hafal semua halte atau stasiun, bahkan kadang nggak tahu harus turun di mana. Tapi kita coba aja, tanya orang, lihat papan petunjuk, atau sekedar ikut arus. Lama-lama jadi terbiasa. Itu bukti nyata kalau manusia memang belajar dengan cara melangkah dulu, bukan menunggu tahu segalanya. Hal yang sama berlaku saat kita masuk dunia kerja. Banyak orang kuliah bertahun-tahun, belajar teori di kelas, tapi begitu kerja pertama kali, tetap bingung. Tugasnya beda dengan buku, masalahnya nyata, tekanannya lebih besar. Tapi seiring waktu, dari hari ke hari, mereka jadi terbiasa.
Mereka belajar sistem kantor, belajar komunikasi dengan rekan kerja, belajar menghadapi atasan. Semua itu bukan karena mereka tahu banyak di awal, tapi karena mereka berani mulai. Kadang, justru pengalaman pertama yang serba nggak tahu itu jadi momen berharga. Kita akan selalu ingat rasanya deg-degan waktu pertama kali presentasi, pertama kali jualan, atau pertama kali tampil di depan umum. Meskipun hasilnya mungkin berantakan, itu jadi titik awal yang membentuk kita. Kalau nggak ada pengalaman pertama itu, kita nggak akan pernah punya pijakan untuk melangkah lebih jauh. Banyak orang terlalu sibuk mikirin apa kata orang lain. Kalau aku salah, nanti diketawain nggak ya? Kalau gagal, nanti dianggap bodoh nggak ya? Padahal, kenyataannya, kebanyakan orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Mereka nggak punya waktu sebanyak itu buat ngawasi setiap langkah kita. Jadi ketakutan itu sebenarnya cuma ada di kepala. Begitu kita sadar itu, langkah terasa lebih ringan. Memulai tanpa banyak tahu juga melatih kita buat rendah hati. Karena sadar kita masih minim ilmu, kita jadi lebih terbuka menerima kritik dan saran. Kita nggak gampang sombong karena merasa sudah paling tahu. Sikap seperti ini justru bikin kita lebih cepat berkembang. Orang-orang di sekitar pun biasanya lebih senang membantu orang yang mau belajar daripada orang yang sok tahu. Ada juga yang bilang, kalau mulai tanpa persiapan nanti hasilnya jelek. Itu memang bisa terjadi, tapi jangan lupa, hasil jelek bisa diperbaiki. Hasil jelek di awal lebih baik daripada nggak ada hasil sama sekali. Karena dari hasil jelek itulah kita punya dasar untuk memperbaiki. Sama seperti penulis yang pertama kali nulis cerpen mungkin kaku, penuh salah ketik, alurnya aneh. Tapi dengan terus menulis, dia bisa berkembang. Kalau dia nggak pernah nulis karena takut jelek, sampai kapanpun nggak akan ada karya. Hidup itu nggak bisa ditebak. Bahkan kalau kita sudah tahu banyak, tetap aja akan ada hal-hal tak terduga. Jadi menunggu tahu semua informasi sebelum mulai itu percuma. Lebih baik kita siap dengan mental belajar sambil jalan. Karena apapun yang terjadi, kita udah punya pengalaman. Dan pengalaman itu jauh lebih berharga daripada sekedar pengetahuan yang nggak pernah dipakai. Banyak anak muda sekarang terjebak di fase research terus, action nggak jalan-jalan. Mereka merasa sudah produktif karena baca artikel, nonton video motivasi, ikut seminar. Padahal semua itu nggak ada artinya kalau nggak ada langkah nyata. Pengetahuan itu seperti bahan bakar, tapi kalau mobilnya nggak dijalankan, bahan bakar itu cuma diam di tangki. Memulai sesuatu, meski nggak tahu banyak juga bikin hidup lebih seru. Ada rasa kejutan, rasa penasaran, rasa ingin tahu yang bikin hari-hari jadi penuh warna. Kalau semuanya sudah pasti, mungkin hidup terasa membosankan. Tapi karena ada ruang kosong yang belum kita pahami, kita jadi punya alasan buat terus maju. Itu yang bikin perjalanan hidup terasa hidup. Jangan lupa juga, banyak hal yang kita takutkan sebelum mulai, ternyata setelah dijalani, biasa aja. Misalnya, takut nggak bisa ngomong bahasa asing. Begitu kita coba ngobrol, meskipun patah-patah, ternyata orang lain bisa ngerti. Malah kadang mereka menghargai usaha kita. Dari situ kita jadi lebih percaya diri. Jadi, ketakutan itu sebenarnya cuma bayangan. Begitu kita hadapi, seringkali ternyata nggak seberat yang dibayangkan. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal. Keberanian ambil langkah pertama. Langkah itu mungkin kecil, mungkin goyah, mungkin penuh keraguan. Tapi itu tetap langkah. Dan satu langkah akan membuka jalan bagi langkah berikutnya. Kita nggak perlu tahu semua detail, cukup tahu bahwa kita mau bergerak. Dari situ, hidup akan mengajarkan sisanya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak momen penting dalam hidup kita yang dimulai dari ketidaktahuan. Ingat waktu pertama kali belajar naik sepeda? Kita nggak tahu gimana cara menjaga keseimbangan, nggak tahu cara rem yang benar, bahkan sering jatuh. Tapi karena terus mencoba, akhirnya bisa. Kalau waktu itu kita nunggu teori lengkap tentang aerodinamika atau keseimbangan tubuh, mungkin sampai sekarang kita nggak bisa bersepeda. Sama halnya dengan banyak hal lain, langkah pertama seringkali lebih penting daripada bekal pengetahuan yang lengkap. Bahkan, dunia kerja sekarang lebih menghargai orang yang berani mencoba daripada orang yang hanya sibuk teori. Banyak perusahaan lebih suka orang yang mau terjun langsung, mau belajar cepat dan fleksibel. Karena dunia berubah terus,
Pengetahuan pun cepat kadaluarsa. Yang bikin bertahan bukan seberapa banyak tahu di awal, tapi seberapa cepat mau belajar dan beradaptasi. Kadang justru orang yang terlalu banyak teori jadi susah melangkah. Mereka terjebak dalam bayangan apa yang bisa salah. Misalnya mau buka bisnis, mereka mikir tentang kemungkinan gagal, mikir persaingan, mikir modal, sampai akhirnya nggak jadi-jadi. Sementara orang yang cuma tahu sedikit tapi langsung action, meskipun jatuh bangun, akhirnya lebih dulu sampai tujuan. Jadi, jelas, langkah nyata selalu lebih berharga daripada wacana panjang. Hal lain yang perlu diingat adalah memulai dengan ketidaktahuan itu melatih mental kita jadi lebih kuat. Karena kita sudah terbiasa menghadapi ketidakpastian. Kita jadi nggak gampang panik kalau ada masalah. Kita sadar bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, asal mau dicari. Orang yang terlalu terbiasa teori justru sering kaget ketika kenyataan nggak sesuai buku. Mereka gampang menyerah karena nggak siap dengan hal-hal tak terduga. Contoh kecilnya, banyak orang tua dulu yang membesarkan anak tanpa baca teori parenting modern. Mereka nggak tahu istilah-istilah psikologi anak, nggak tahu teknik komunikasi yang ribet, tapi mereka tetap bisa membesarkan anak dengan cinta, ketegasan, dan pengalaman. Artinya, pengetahuan memang membantu, tapi bukan syarat mutlak untuk memulai. Niat baik dan kesediaan belajar sambil jalan seringkali sudah cukup. Memulai sesuatu meski nggak tahu banyak juga bikin kita punya cerita unik. Kita bisa bilang, aku dulu nggak ngerti apa-apa, tapi akhirnya bisa sampai sini. Cerita seperti itu jauh lebih inspiratif daripada aku sudah tahu semua sebelum mulai. Karena orang lain bisa melihat perjuangan nyata kita, bisa merasa dekat, bisa termotivasi buat ikut mencoba. Kadang kita juga lupa bahwa dunia ini sebenarnya penuh dengan kesempatan belajar. Begitu kita mulai, kita akan ketemu guru-guru dalam bentuk yang gak kita duga. Bisa dari teman, bisa dari orang asing, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Semua itu hanya bisa terjadi kalau kita bergerak. Kalau kita diam, kesempatan itu lewat begitu saja. Memang benar, ada resiko kalau mulai dengan bekal yang sedikit. Tapi, resiko itu justru bagian dari proses. Tanpa resiko, nggak ada perkembangan. Lagi pula, resiko nggak selalu berakhir buruk. Kadang, resiko yang kita ambil justru membawa kita ke arah baru yang lebih baik. Misalnya, gagal dalam bisnis pertama mungkin terasa pahit, tapi justru membuka peluang bisnis lain yang lebih cocok. Dan yang lebih penting, setiap langkah kecil yang kita ambil akan menambah kepercayaan diri. Dari satu langkah, kita lihat hasilnya, lalu berani ambil langkah berikutnya. Lama-lama, rasa nggak tahu itu berganti jadi rasa aku bisa belajar. Rasa ini jauh lebih berharga daripada pengetahuan yang statis. Karena dengan keyakinan bisa belajar, kita siap menghadapi apapun yang datang. Jadi, kalau ada sesuatu yang ingin kamu mulai, entah itu bisnis, belajar skill baru, atau bahkan sekedar kebiasaan kecil seperti olahraga, jangan tunggu sampai kamu merasa tahu semua. Mulai aja, nanti sambil jalan kamu akan belajar. Karena pada akhirnya, dunia lebih menghargai orang yang sudah melangkah daripada orang yang masih sibuk mikir.